We listen, we don't judge. AI bisa bantu auditor dalam proses penyelesaian audit. Hah? Emang iya? Iya, yuk simak video. We won't let ourselves down. Hey, oh, gotta let go of your sorrow. All of the love for tomorrow. I know we Halo got the semuanya, selamat datang di channel ini yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menggibahin nih tentang auditor dan juga tentang audit. Dan dimana selama kurang lebih 15 menit ke depan kita bakal mengupas tuntas lah tentang dunia audit. Walaupun kita memang belum expert tentang audit, tetapi harapannya dengan gibahan kita kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan sebelum itu, kenalin aku Fajar. Aku Rizka, gue Angel. Dan kita sebagai 3 pembicara keren yang akan memandu kalian nih dan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Teman-teman semua, kita kan selama kuliah nih ya sudah belajar lah mengenai tentang dunia auditor ya. Dimana kita kemarin sudah belajar di auditing 1 mengenai teorinya dan di auditing 2 nih kita sudah belajar lah mengenai praktek-prakteknya. Mana sekarang ini juga kita sudah belajar mengenai penyelesaian audit. Nah, kalau teman-teman di sini kan belum tahu semua kan tentang penyelesaian audit itu. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, mereka nggak tahu apa-apa. Nah, lebih baiknya kan dijelasin dulu nih penyelesaian auditnya tuh kayak gimana. Oh iya, tapi kalau dari aku pribadi yang jelasin terkait penyelesaian sih agak kurang ya, karena secara pemahaman aku di audit tuh di sini nih. Nah, si Angel tuh di atas sini. Jadi untuk Angel aku selain nih untuk jelasin. Nah, teman-teman, jadi proses penyelesaian audit itu merupakan fase penting dalam memastikan pemeriksaan menyeluruh atas keseluruhan laporan akuntansi dan keuangan dari kliennya. Nah, menurut Kak Fajar sendiri gimana nih? Jadi penyelesaian audit tuh ibaratnya kayak proses akhir ya Iya. dalam audit itu sendiri yang dimana kalau kita pelajari kan di penyelesaian audit ini tahapannya banyak sekali ya. Ada kita harus mereview, terus juga harus mengevaluasi dan menurutku ketika aku belajar di penyelesaian audit kayak aku mikir, aku nggak bakal jadi auditor ya. Banyak banget tuh, banyak banget sumpah. Kalau Kak Rizka gimana nih? Ya, emang kompleks sih di penyelesaian audit, tapi kan semua bisa dipelajari secara Pelan-pelan. bertahap kan. Jadi kan kita nanti bisa tahu tentang proses-prosesnya tuh kayak gimana. Nggak selamanya tuh proses yang ribet tuh susah untuk dibuat belajar, tapi kan tergantung kitanya mau belajar apa enggak. Nah, gitu. Tuh teman-teman dengerin katanya Kak Rizka. Tapi buat kalian yang senang belajar auditor gimana nih rasanya mengetahui segala alur proses yang ada di audit? Terus di komen di bawah ya. Nah, tapi ya teman-teman, ketika kita belajar mengenai proses audit, pastinya kalian kan juga mengenal tentang pengujian pengendalian dan juga substantif ya, yang dimana ini menjadi pondasi utama lah ketika seorang auditor itu sedang melakukan proses audit. Benar nggak sih? Betul. Kan kita harus tahu dulu kan pengujiannya tuh apa dulu. Nah, kira-kira tuh pengujian yang akan diambil tuh apa aja gitu. Nah, di sini kan ada pengujian pengendalian sama substantif nih. Nah, itu nanti tuh akan dijelaskan lanjut nih sama Angel yang udah jago nih di audit gitu. Oke teman-teman, jadi pengujian pengendalian itu dilakukan terhadap struktur pengendalian internal, sementara pengujian substantif itu dilakukan terhadap saldo akun dari laporan keuangannya. Jadi ada 2 perbedaan ya ketika auditor ini melaksanakan pengujian pengendalian juga substantif. Tapi menurut kalian di antara pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif ini wajib dilakukan dua-duanya atau salah satu aja? Karena kan dua-duanya kan sama-sama punya karakteristik sendiri lah. Mungkin bisa dilakukan dua-duanya ya kan karena di sini kan pengujian Iya. pengendalian sama substantif kan udah beda kan. Kalau di Bener banget. pengendalian kan terhadap internalnya, sedangkan substantif tuh terhadap dari keuangannya tersebut. Jadi Iya. tidak bisa hanya satu dong kan. Dari perusahaan juga kan pasti punya pengendalian internal dan juga substantif itu kan sangat penting karena kita memeriksa laporan keuangannya dari perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi kayak pengujian substantif itu lebih menyeluruhnya gitu ya, Kak Rizka? Berarti jadi auditor tuh rada pusing sih ya, karena harus kadang meneliti SOP-nya, terus Iya, juga bener. kadang meneliti alur ini dapat dari mana, tapi dari itu Kakak jadi pengen jadi auditor nggak sih setelah melihat seperti itu tuh? Kalau aku sih sendiri pengen ya. Kalau Kak Rizka gimana nih? Eee, Masa nggak pengen sih, Kak? kita belum tahu ke depannya. Tapi seru kok ketika kalian belajar audit yang gimana, mungkin buat kalian yang sekarang lagi menginjak jenjang SMK yang mungkin belajar akuntansi, kalian baru mengenal sedikit lah tentang auditor. Tapi ketika nantinya kalian belajar di mata kuliah audit, ternyata jauh lebih luas dari apa yang kalian bayangkan. Mungkin kalian ngebayangin tentang auditor tuh cuman memeriksa laporan keuangan, tetapi lebih dari itu. Dan
alurnya juga sangat kompleks seperti yang kita bahas pada hari ini. Tapi dari beberapa proses audit ya, yang paling kalian pahami itu apa sih kira-kira? Kalau aku sendiri sih dari evaluasi audit, Kak. Kenapa tuh? Nah, benar, soalnya evaluasi audit tuh kan di proses akhir kan, di penyelesaian laporan auditing tuh. Walaupun nanti laporannya selesai, tapi kan nanti di akhir tuh biasanya sebelum diterbitkannya tuh biasanya ada evaluasi dari auditnya begitu, teman-teman. Nah, soalnya dari evaluasi juga tuh auditor itu bisa tuh menentukan opini audit yang akan diberikan kepada kliennya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang opini audit ya. Oh ya, tadi kan berbicara mengenai evaluasi dan evaluasi ini menjadi tahap yang paling kompleks sih menurutku karena kan kita harus kembali lagi melihat apa yang sudah auditor kerjakan sebelumnya. Dan juga ini sedikit ilmu juga ya untuk teman-teman bahwasannya auditor itu punya opini untuk laporan keuangan. Apa aja udah sebutin dong? Wajar tanpa pengecualian, terus Ada wajar dengan pengecualian juga, ada yang tidak wajar. Nah, Dan tidak memberikan pendapat. iya betul. perusahaan biasanya menghindari dengan opini tidak wajar karena itu perusahaan akan dianggap buruk oleh para investor gitu. Iya Betul, betul betul. banget tuh. Jadi untuk kalian yang mungkin sedang berada di perusahaan, jadi sebisa mungkin harus lebih terbuka lah, karena jangan sampai auditor memberikan opini Tidak tidak wajar. wajar atau bahkan tidak memberikan opini, karena tentunya perusahaan kalian mau bangkrut, Nanti susah nanti susah. Soalnya gitu. Tapi berbicara mengenai evaluasi audit ya, selama belajar ini, apa sih yang udah kalian rasain ketika sudah mendengar nih mengenai evaluasi audit itu sendiri? Biasanya kalau evaluasi audit itu contohnya ya kayak kalau ada kayak ini ada temuan-temuan tuh mungkin ada apa sih namanya kayak perbedaan-perbedaan mungkin di awalnya yang sudah apa sih kayak langkah-langkah yang udah dilakuin audit. Nah, tapi waktu di review di akhir kok ada perbedaan. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi di akhirnya gitu Iya mungkin benar. ya. Kalau aku sih dari mungkin dari temuan-temuan itu ya, mungkin bisa dikomunikasikan nih sama si komite auditnya. Jadi kayak perusahaan tuh tahu apa sih yang terjadi sama perusahaannya gitu loh. Jadi auditor tuh nggak main ngasih kan opini aja. Jadi bisa dikomunikasikan dulu nih sama si manajemennya. Ya, seperti yang kita bilang tadi ya, bahwasannya jadi auditor itu ternyata tidak mudah ya. Ya. Iya. Karena banyak sekali hal yang bakal diperhatikan dan banyak sekali hal yang bakal diurus ya. Iya, dan harus dikomunikasikan juga. Opini di akhir juga jadi tanggung jawab Ah, tuh. Iya Itu benar. yang berat kalau auditor sampai salah Ngasih ngasih opini. opini tuh wah, tuh parah banget sih, bisa sampai di Iya. kasus berat itu. Iya benar. Tapi setauku ya dari yang pernah aku baca bahwasannya auditor itu menjadi garda depan ketika di laporan akhir. Karena ketika nantinya salah buat keputusan kan otomatis juga berpengaruh nggak sih untuk perusahaan itu sendiri ya. Oh, pasti berpengaruh itu. Berpengaruh untuk investor-investornya juga. Berarti untuk kalian menjadi auditor kalian harus siap mental, siap ilmu karena nantinya yang kalian hadapi itu bukan satu atau dua masalah tapi beribu-ribu masalah ya. Iya. Nah, semisal nih dalam proses audit kan evaluasi ini kan menjadi tahap terakhir nih. Tapi ketika di masa evaluasi itu ada masalah yang belum selesai. Nah, itu bagaimana ya prosesnya ya? Nah, jadi gini, sebelum laporan keuangan itu diterbitkan atau laporan audit itu diterbitkan, biasanya itu ada rapat penutupan sama tim manajemen. Nah, auditor itu biasanya mengomunikasikannya ke manajemen kayak gimana nih, ini belum selesai gitu. Jadi kalau ada masalah yang belum beres, bisa jadi tuh opini auditnya bukan wajar tanpa pengecualian. Nah, tapi kan penyelesaian audit itu ternyata bukan cuma ini ya, nulis laporan ya, tapi juga mastiin kalau semua risiko dan masalah itu udah diselesain gitu, udah dikomunikasikan kan, dan sudah diselesaikan gitu ternyata ya. Setuju. Berarti kalau misal tadi kita ngebahas mengenai beberapa alur di proses audit ya. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalnya kita melaksanakan prosedur itu menggunakan aplikasi kayak misalnya Atlas tuh sudah go digital belum sih? Hitungannya udah berarti ya? Iya, kalau udah. Atlas udah go digital. Berbicara mengenai Atlas nih, berarti kan saat ini kan proses audit itu kan di kebanyakan ya, setahuku juga diselesaikan melalui Atlas. Tapi kalian pernah dengar nggak sih proses audit itu menggunakan AI? Kalau belum pernah dengar sih baru kali ini, tapi mungkin ada kali ya dari auditor atau KAP yang gunain AI itu buat nyelesain laporan audit gitu. Ada dong pastinya, karena AI itu bisa bantu untuk mempercepat proses-proses kayak evaluasi audit gitu. Jadi untuk menganalisis data, mendeteksi anomali, tapi tanggung jawabnya akhir tuh tetap di auditor dong, bukan di AI lagi. Tapi kalau misal di proses audit ya, anomali itu seperti apa stung sahur atau seperti apa? Kalau anomali di
di first audit tuh? Nggak ada info? Oh, kalau anomalinya sendiri tuh kurang tahu ya pengertiannya tuh apa. Nah, senangkepku tuh anomali tuh kayak suatu masalah gitu yang ada di Benar. laporan auditnya, bukan Iya. anomali yang Iya, kayak masalah yang ditemuin nih saat proses audit gitu. Oh, alah, berarti salah nih aku mikirnya kalau anomali itu yang tuntung sahur. Nggak mungkin Nggak dong. mungkin ya. Nggak Masa mungkin. ketika kita lagi first audit itu ada tuntung sahur kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Aneh banget coba lagi Iya. pakai AI. Oke, kembali ke AI teman-teman. Berarti AI itu sebenarnya bisa ngebantu ya untuk auditor dalam Bisa banget. tugasnya, bisa banget ya. Iya. Nah, berarti kan tadi kamu bilang bisa ya kalau audit tuh dipakai di kegiatan audit, AI ini dipakai di kegiatan audit. Tapi di dalam konteks apa aja sih dan dibuat apa aja AI ini di audit itu? Pertama dari Kak Rizka dulu deh, kira-kira apa? tadi dari yang aku sempat baca sih, setauku tuh kayak itu bisa bantu ngolah data tahu. Bener banget. Dalam jumlah besar kan. Jadi kayak lebih mempersingkat waktu gitu. Kalau enggak gitu nyari mungkin untuk deteksi bukti-bukti yang ada gitu, bukti yang terkait. Tapi nggak semua tuh harus tergantung AI. Kan Iya. ada juga yang tidak bisa AI lakukan gitu. Betul. Benar teman-teman. Jadi kayak tadi kan kita udah jelasin nih tentang pengujian, pengendalian dan juga pengujian substantif. Nah, AI itu bisa bantu tuh di situ. Jadi untuk menganalisis ribuan transaksi kan pasti dalam sebuah perusahaan kan pasti kan banyak tuh transaksinya. Jadi AI itu bisa tuh ngerangkum semua transaksi itu. Bisa bantu di situ. Berarti membantu juga ya, tapi ya kita juga nanti yang nantinya sebagai seorang auditor juga nggak bisa bergantung ya pada AI ini. Nah, berarti karena AI itu bisa dan ada alur-alurnya ya, tapi ada tantangannya sendiri nggak sih di dalam prosesnya ketika kita menggunakan AI? Tentunya banyak banget loh. Soalnya kan pasti perusahaan itu data-datanya itu kan privasi kayak yang tadi dibilang kok laporan keuangan kok di-upload di AI gitu kan. Terus auditor juga harus mastiin nih data klien itu tetap aman. Jadi nggak akan bocor gitu. Terus juga yang kedua, auditor itu harus paham cara kerja AI itu gimana supaya bisa interpretasi hasilnya dengan benar. Jadi jangan sampai auditor itu cuma ikut-ikutan aja, tapi juga harus ngerti prosesnya. Nah, terus tuh bagaimana sih caranya auditor tuh bisa tetap relevan gitu loh? Kalau semua tuh kan dikerjain AI. Nah, nanti auditornya nggak kerja dong, nggak dibutuhin kan? Nah itu yang penting nih. Jadi AI itu cuma alat bantu ya teman-teman. Jadi alat bantu untuk mengevaluasi hasil dari laporan yang udah dikerjain oleh auditor. Nah justru di sini nih yang penting. Jadi AI itu cuma alat bantu ya teman-teman. Tapi untuk keputusannya itu tetap di tangan auditor. Auditor itu harus bisa mengevaluasi hasil dari AI-nya, terus juga mempertimbangkan konteks bisnisnya dan juga tetap melakukan profesionalitas judgement-nya, yaitu membantu efisiensi, tapi tanggung jawab itu tetap di auditor sendiri. Nah, jadi AI itu bukan pengganti auditor ya, tapi jadi partner kerja yang bisa bikin proses audit lebih cepat gitu. Iya, bener Betul, banget. betul. Jadi untuk meminimalisir waktu aja. Oke ya, berarti kembali lagi ya ke si auditor itu apakah dia mau bekerja sama dengan AI atau dia yang mau mempekerjakan AI? Kan itu kan berbeda konteksnya teman-teman. Berarti Iya. kembali ke kalian yang ingin menggunakan AI di proses audit. Nah, teman-teman, karena tadi kan kita membahas mengenai bahwasannya AI itu sangat membantu lah untuk seorang auditor ya. Tapi apakah dengan kita menggunakan AI itu sudah cukup untuk mengumpulkan data atau bahkan menyimpulkan data yang ada? Nah, bener banget ini apalagi di tahap evaluasi yang kita bahas ini ya, itu tuh auditor itu harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh itu benar-benar tepat dan juga cukup untuk mendukung pendapat-pendapat si auditor. Nah, bukti yang tepat itu artinya relevan sama tujuannya audit dan mencukupi. Itu berarti jumlahnya itu memadai buat meyakinkan si auditor gitu. Berarti kan buktinya tuh nggak hanya yang asal banyak gitu kan, tapi yang harus benar-benar dukung kesimpulan dari auditor itu kan. Iya. Jadi, misalnya nih kalau auditor mau menyimpulkan soal kewajaran laporan keuangan, bukti yang dikumpulkan itu harus bisa mendukung pendapat itu. Nah, auditor itu juga harus cek apakah, pengungkapan di laporan keuangan itu udah sesuai standar, jelas, dan transparan atau belum, gitu. Terus di audit itu sendiri kan juga ada review dokumentasi ya. Mhm. Nah, kalau misalnya nanti kita menggunakan AI, apa aja sih yang harus dicek di dalam review dokumentasi itu? Jadi auditor itu harus melakukan review dokumentasi audit itu secara menyeluruh Kak Fajar. Jadi semua langkah kerja, temuan, dan bukti harus terdokumentasi dengan baik. Ini penting banget buat mastiin proses audit bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan kalau sewaktu-waktu itu ada pemeriksaan ulang. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas kan oleh Angel
terkait dengan intisar evaluasi bukti. Nah, apa sih itu intisar evaluasi bukti itu? Nah, jadi, ikhtisar evaluasi bukti itu semacam rangkuman atau kesimpulan dari seluruh bukti yang udah dikumpulkan. Jadi auditor itu menilai apakah bukti yang ada itu sudah cukup kuat, dan untuk mendukung opini audit yang diberikan oleh auditor. Kalau belum, auditor itu bisa minta tambahan bukti atau melakukan prosedur audit tambahan. Gitu, Kak Rizka. Nah, tadi kan Rizka nanya nih terkait prosedur ikhtisar Evaluasi. evaluasi. Mhm. Nah, apakah AI bisa ngebantu juga di proses ini? Kayak misal bantu ngecek kelengkapan dokumentasi atau bahkan menganalisis. Nah, iya bisa bantu banget dong untuk mempercepat review dokumentasi dan analisis bukti, tapi tetap keputusan akhirnya ada di Auditor. iya benar banget. Auditor itu harus bisa memastikan semua bukti itu tepat, Hmm? cukup, dan mendukung pendapat yang akan diberikan oleh si auditor tersebut. Wah, ternyata proses evaluasi hasil audit tuh detail banget ya. Nggak cuma soal ngumpulin data juga, tapi juga harus benar-benar dievaluasi biar hasilnya tuh auditor tuh bisa dipercaya gitu. Iya, benar banget. Nah, itu juga jadi ngebuka pikiran kita nih sebagai mahasiswa dan sebagai calon auditor lah istilahnya dalam mengetahui bahwasannya proses auditing dan proses menjadi seorang auditor itu sangat kompleks ya kira. Iya, benar-benar. Apalagi kita cuma bahas di bagian evaluasi, bukan menyeluruh ya. Nah, audit itu tidak hanya evaluasi ya teman-teman, tapi di depannya tuh banyak sekali prosesnya. Iya. Tapi di ini kita bahas tentang evaluasinya aja. Jadi kalau untuk teman-teman tahu ya, kalau misal kita ngebahas terkait penyelesaian audit, itu tuh tier-nya tuh ada di sini. Sedangkan prosesnya tuh masih ada di bawah sini. Jadi masih banyak banget. Karena kalau nantinya kalian belajar ya, kalian akan belajar mengenai pengujian atas saldo, Mm. pengujian atas pergudangan, Iya. persediaan, dan bahkan pengujian atas pembayaran gaji. Jadi banyak banget lah proses yang dilalui oleh seorang auditor untuk menciptakan laporan audit yang berkualitas dan juga laporan keuangan yang cukup andal dan bisa digunakan untuk investor atau pihak luar nantinya. Jadi untuk kalian yang tertarik jadi auditor, masuk akuntansi dan belajar audit. Iya, benar. Tapi mungkin kalau ya nggak tertarik ya, tapi kan saya bukan promosi untuk yang lain. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran itu terkait singkatnya tuh evaluasi terkait proses akhirnya tuh apa gitu di audit tuh gini teman-teman. Jadi itu tuh bisa tergambarkan gitu kalau audit itu emang sebanyak itu prosesnya teman-teman dan harus sedetail itu agar nama kita sebagai auditor itu nggak tercoreng dan nggak main asal kasih opini aja gitu. Nah, gimana nih teman-teman dari pembicaraan kita hari ini? Pastinya menjadi ruang yang cukup terbuka lah untuk kalian belajar mengenai proses audit dan juga mengenai AI yang bisa membantu audit. Tapi kita nggak bisa nih lama-lama bahas yang lain. Jadi cukup sampai sini ya kita bahas terkait dengan auditing hari ini. Ya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Bye bye. Who's that?